Welcome to Novel Update. Billy perlahan berdiri dan berkata dengan tegas, "Aku bisa pergi ke kediaman Sunario bersama Zona untuk membahas masalah ini dengan lebih detail?" "Terima kasih atas dukunganmu, Paman Billy," ujar Zona dengan riang. Kevin mengangguk dan berujar, "Kak Billy, terima kasih atas bantuanmu." "Semuanya, tunggulah kabar baik dari kami," kata Billy sambil menangkupkan tinjunya. Kemudian dia segera pergi bersama Zona. Kevin memperhatikan kepergian kedua orang itu sambil berenung. Saat ini di kamar tertentu di kediaman Kanata, Bianca sedang berbaring dengan tenang di tempat tidur. Luther duduk di sampingnya dan mengoleskan obat dengan hati-hati. Luka di wajah Bianca tidak terlalu dalam. Setelah dioles dengan salep khusus, lukanya sudah lumayan membaik. Mendadak, Belinda masuk dan berkata dengan semangat, "Kak, ada kabar bagus." "Oh, kabar bagus apa?" tanya Bianca yang masih memejamkan mata. Dia tengah menikmati perhatian Luther yang sedang mengobatinya dengan cermat. Dalam rapat keluarga tadi, Paman Billy mengusulkan untuk mencari pengantin untuk Hari. Kemudian, Zona menawarkan diri dengan sukarela. Dia bilang, dia akan menggantikanmu menikah dengan Hari. Semua orang juga setuju. Jelas Belinda dengan riang. "Zona mau menikah dengan Hari?" Mendengar ini, Bianca segera duduk dan bertanya dengan heran, "Belinda, kamu yakin gak salah dengar?" Belinda mengangguk berulang kali dan menjawab, "Tentu saja, aku dengar semuanya dengan jelas. Sekarang Paman Billy lagi membawa Zona untuk diskusi ke kediaman Sunario. Kalau Hari setuju, kita nggak usah khawatir lagi." Bianca berkata dengan raut senang. "Bagus, lagi pula Zona menyukai kekuasaan dan kekayaan. Dia paling cocok menikah dengan Hari." "Iya, kakak nggak perlu tersiksa. Zona juga bisa mendapatkan keinginannya. Lalu kita nggak perlu bermusyawarah dengan keluarga Sunario. Semua orang bisa sama-sama senang," kata Belinda sambil tersenyum. "Jangan terlalu senang dulu, takutnya segalanya nggak berjalan selancar itu," ujar Luther, tiba-tiba merusak kesenangan kakak adik itu. "Apa maksudmu? Bukannya bagus kalau kakakku nggak harus menikah dengan Hari?" tanya Belinda sedikit terkejut. "Tentu saja itu bagus, tapi masalah utamanya adalah memangnya Hari bakal setuju?" Luther berkata, "Aku baru bertemu Hari sekali, tapi aku bisa melihat kalau dia adalah orang yang sangat angkuh. Orang-orang seperti ini nggak akan mudah mengubah keputusan mereka." Begitu mendengar ucapan Luther, Bianca dan Belinda langsung mengernyit. "Maksudmu Hari nggak akan menerima pengantin pengganti?" tanya Bianca ragu-ragu. Luther menyimpan selepnya, lalu memberikan secangkir teh pada Bianca. Setelah itu, dia berkata dengan datar, kalau dia yang berinisiatif meminta pengantin pengganti, itu tentu saja nggak masalah. Tapi dia nggak akan pernah menerima keputusan yang dibuat oleh orang lain tanpa seizinnya. "Masa sih? Apa Hari keras kepala itu?" ujar Belinda sedikit ragu. "Ini bukan karena dia keras kepala, tapi ego seorang genius. Mudahnya dia ingin memenangkan kendali. Dia nggak akan menerima orang lain membuat keputusan untuknya," jelas Luther. "Kamu yakin sekali? Bagaimana kalau Zona berhasil?" tantang Belinda sedikit tidak puas. "Baguslah kalau dia memang berhasil, tapi sebaiknya kalian nggak berharap banyak," ujar Luther. Sebelum Luther selesai bicara, Bianca segera memerintah Belinda cepat pergi ke ruang rapat. "Kalau ada berita terbaru, segera beritahu aku." "Oke," sahut Belinda sambil mengangguk. Dia pun segera berlalu dari kamar Bianca. Petang itu, Billy dan Zona akhirnya kembali ke kediaman. Hanya saja raut wajah mereka terlihat muram. Melihat keduanya memasuki ruang rapat, Juno segera berdiri dan bertanya, "Billy, gimana? Apa Hari setuju?" "Cih, setuju apanya?" Billy berkata dengan marah. "Hari benar-benar keras kepala. Kami sudah membujuk sampai mulut
berbusa dan menawarkan berbagai syarat. Tapi dia terus menolak dan bersikeras untuk menikahi Bianca. Dia juga mengancam kalau pengantin di hari pernikahan bukan Bianca, dia akan memimpin pasukannya untuk menghancurkan keluarga Konata, tambah Billy. Begitu mendengar ucapan Billy, suasana di ruang rapat langsung gempar. Apa? Dia bahkan mau mengerahkan militer. Pernyataan Billy membuat semua orang terkejut. Mereka mengira bahwa segala sesuatunya akan berjalan lancar. Selama hari setuju, maka pertunangan antara kedua keluarga akan tetap berlaku. Mereka tidak menyangka bahwa hasilnya akan seperti ini. Aku nggak mengerti apa yang kurang dari aku dibandingkan dengan Bianca. Kenapa Hari menolak untuk menikah denganku? Keluh Zona seraya mengertakkan giginya dengan emosi. Sebagai seorang wanita, Zona sudah sangat merendahkan diri untuk berinisiatif untuk melamar ke rumah keluarga Sunario. Namun Hari sama sekali tidak menghargainya, bahkan menyuruh orang untuk langsung mengusirnya. Bukan hanya itu, pria itu juga tidak meliriknya sama sekali sejak awal. Itu adalah bentuk penghinaan secara terang-terangan. Hari menolak untuk mengganti pasangan, tapi Bianca juga nggak bersedia menikah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya seseorang dengan tiba-tiba. Zona yang lumayan emosi pun berkata, menurutku kita nggak usah bersikap sungkan lagi, karena Hari nggak menghargai kita. Kenapa kita harus menghargainya? Mendengar ini, Juno segera memperingatkan, Zona, hati-hati dengan perkataanmu. Perkataan seperti itu tidak boleh diucapkan sembarangan. Mungkin saja ada mata-mata di sekitar mereka. Kevin, sebagai kepala keluarga, lebih baik kamu yang mengambil keputusan, ucap Billy. Kemudian, dia pun duduk dan meneguk tehnya dengan garam. Setelah mendapat perlakuan buruk di rumah keluarga Sunario tadi, dia benar-benar sangat emosi sekarang. Kevin menjawab dengan serius, kalau mengganti orang sudah enggak kemungkinan, kita harus mencari jalan lain. Aku berencana untuk merayakan ulang tahunku yang ke-50 dan tinggalnya akan disamakan dengan hari pernikahan. Hingga saat itu aku akan mengundang banyak tamu dan mengadakan pesta besar. Merayakan ulang tahun yang ke-50. Saat mereka mendengar ini, semua orang saling menatap dan kebingungan. Dalam situasi seperti ini, apakah merayakan ulang tahun adalah hal yang bijak? Setelah berpikir sejenak, Juno sontak memahami maksud adiknya sehingga bertanya, Kevin, apa kamu ingin memberikan tekanan pada keluarga Sunario dengan pesta besar ini? Adiknya itu mengangguk sambil menjelaskan, benar, karena Hari ingin memaksakan pernikahan, aku akan merayakan ulang tahunku. Aku yakin dengan hadirnya banyak tokoh terkemuka, keluarga Sunario nggak akan berani bertindak sembarangan di depan umum. Mendengar penjelasannya, Juno tampak mengelus dagu seraya berkata, itu masuk akal. Keluarga Shionata memiliki koneksi yang luas. Dengan menunjukkan kekuatan kita di waktu yang tepat, mungkin saja keluarga Sunario akan menjadi lebih berhati-hati. Saat ini Billy menemukan masalah dan langsung bertanya, tapi Kevin, apa yang kamu katakan itu hanya bisa mengatasi masalah ini untuk sementara waktu? Bagaimana kalau Hari menggunakan kekuatan militer? Salah satu alasan keluarga Sunario bisa begitu kuat adalah karena latar belakang militer yang luar biasa. Hampir tidak ada yang berani mengusik mereka. Ini juga menjadi hal yang paling ditakuti oleh keluarga Konata. Aku sedang mempertimbangkan hal itu. Jadi aku sudah menghubungi Pak Derek dan berharap dia bisa membantu kita, jawab Kevin. Wakil Panglima Derek adalah seorang perwira tingkat kedua yang memiliki kekuatan yang signifikan, bahkan jabatan dia berada setengah tingkat di atas Hari. Apa Pak Derek akan membantu kita? Tanya Billy yang ragu-ragu. Namun Kevin segera menjelaskan, putri Pak Derek dicelakai oleh Gianna. Meskipun pelakunya sudah mati, dendamnya nggak akan hilang. Itulah celah yang bisa kita manfaatkan. Mendengar hal itu, Juno tampak sangat bersemangat. Lalu berkata, Kevin, kalau Pak Derek bersedia membantu keluarga kita akan bisa diselamatkan. Kevin berjanji dengan nada yang tegas, aku akan berusaha semaksimal mungkin dan semoga bisa meyakinkan Pak Derek. Sebelum pesta ulang tahun berlangsung,
Hanya dengan memanfaatkan situasi untuk menekan keluarga Sunario, keluarga Konata baru bisa lolos dari situasi sulit. Paman Kevin, ada aku di sini. Jadi untuk apa kamu harus memohon pada orang lain? Pada saat itu suara lantang tiba-tiba bergema di ruang rapat. Kemudian seorang pria berpostur tegap dan berseragam militer tampak memasuki ruangan dengan langkah mantap. Di belakangnya ada 2 orang ajudan yang mengikutinya. Ivan, melihat pria berseragam militer itu, semua orang tampak terkejut dan benar-benar tidak menyangka. Orang yang berjalan masuk bukanlah orang lain, melainkan putranya Billy, Ivan Konata. Biasanya Ivan selalu berada di perbatasan bersama pasukan sepanjang tahun dan hanya akan pulang setahun sekali saat tahun baru. Tidak disangka Ivan bisa-bisanya pulang lebih awal. Setelah tertegun sejenak, Billy segera menunjukkan ekspresi gembira dan menyambutnya. Kemudian dia bertanya kepada putranya, "Ivan, kenapa kamu sudah pulang? Bukannya kamu sedang bertugas di perbatasan?" "Perbatasan cukup aman saat ini, jadi aku mengambil cuti dan pulang lebih awal," jelas Ivan sambil tersenyum. "Oke, bagus. Baguslah kamu sudah pulang. Setelah itu nggak bertemu lagi. Kamu sudah makin kekar," puji Billy yang mengelus bahu Ivan dengan gembira. Dia merasa bangga pada putranya. Di antara generasi muda keluarga Konata, Ivan adalah yang paling sukses. "Ada kabar baik, Ayah. Aku sudah naik pangkat lagi. Sekarang aku adalah seorang perwira tinggi dalam kavaleri Harimau Macan. Aku memiliki ribuan orang di bawah komandoku," ucap Ivan dengan bangga. "Apa? Perwira tinggi?" Ucapan ini membuat semua orang terkejut. Mereka terkejut dan iri pada prestasi Ivan. Apabila naik pangkat lagi, Ivan akan bisa menjadi seorang jenderal. Ivan masih berusia kurang dari 30 tahun. Bisa menjadi seorang perwira tinggi sungguh adalah pencapaian yang luar biasa. Billy tertawa puas sembari memuji. "Bagus sekali, putraku memang sangat hebat. Hanya dalam waktu setahun kamu sudah naik pangkat lagi. Ayah sangat bangga denganmu. Buah memang jatuh nggak jauh dari pohonnya." Juno tampak sangat iri, tetapi dia tetap memuji. "Ivan, kamu sudah memiliki prestasi luar biasa di usia muda. Masa depanmu pasti akan cerah. Kamu pasti nggak akan kalah dari hari." Sementara itu, Kevin yang juga merasa bangga pun berkata, "Lagi-lagi ada orang berbakat dari keluarga Konata. Ivan sudah menjadi perwira tinggi pada usianya yang belum 30 tahun. Perjalanannya untuk menjadi jenderal tentu tidak jauh lagi. Ivan, selamat untukmu. Di antara kita semua, kamu adalah yang paling sukses sekarang. Jangan melupakanku di masa depan," ucap Zona yang mulai menyanjung Ivan. "Kak Zona, kamu gak perlu berkata begitu. Kita semua adalah salah seorang. Kalau kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, langsung beritahu aku saja," janji Ivan. "Hehehe, kamu memang yang paling menyayangiku," ucap Zona sambil tersenyum manis. Setelah itu, Ivan tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dengan bertanya, "Omong-omong, Ayah, kenapa kalian membicarakan keluarga Sunario tadi?" Jadi begini, Billy tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan situasinya secara singkat. Usai mendengarkannya, Ivan segera tersenyum dan menjamin, "Ayah, Paman Kevin, kalian gak perlu khawatir. Dengan adanya aku, Hari gak akan berani macam-macam kali ini." Akan tetapi Billy malah berkata dengan ragu-ragu, "Ivan, meskipun kamu adalah seorang perwira tinggi, Hari adalah seorang jenderal. Ayah khawatir. Putranya memang berbakat, tetapi jika dibandingkan dengan Hari, masih ada kesenjangan yang cukup besar. Ayah, jangan lupa, aku adalah anggota kavaleri Harimau Macan. Bahkan para jenderal pun harus bersikap sopan padaku," pamer Ivan dengan bangga. Kavaleri Harimau Macan bukanlah pasukan militer biasa. Mereka adalah pasukan elit. Para perwira tinggi di dalamnya adalah orang-orang istimewa yang bisa dipromosikan ke pangkat jenderal dengan mudah ketika mereka dipindahkan ke pasukan lain.
Itulah reputasi dari kavaleri harimau macan. Billy tetap mengingatkan, Ivan, Harry bukanlah seorang jenderal biasa. Dia adalah jenderal harimau dengan pangkat tingkat ketiga. Namun Ivan malah berkata sembari tersenyum, meremehkan. Memangnya kenapa kalau dia berada di tingkat ketiga? Jenderal di pasukanku adalah dewa perang Hani yang terkenal di seluruh negeri. Dia memiliki pangkat tingkat pertama. Apa? Dewa perang Hani? Mendengar ini, semua orang sontak terkejut. Hani adalah salah satu dari saudara kembar di keluarga Devano. Reputasi Hani sama tingginya dengan dewa perang Yogi. Dia adalah satu-satunya dewa perang wanita di negara Draco. Prestasi Hani sangat luar biasa, baik dalam sastra maupun militer. Itu sebabnya dia memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Di seluruh negara Drago, hampir semua orang mengenalnya. Tidak ada yang tidak tahu tentang Hani. Ivan, ayah nggak menyangka bahwa kamu ternyata adalah bawahan dari dewa perang Hani. Bagus sekali, puji Billy yang terkejut sekaligus gembira. Mampu berperang bersama Hani adalah sebuah kehormatan yang besar. Ivan mendongak dengan bangga, lalu bertanya, Ayah, apa menurutmu Harry masih berani membuat masalah sekarang? Meskipun pangkatnya tidak tinggi, Ivan didukung oleh Hani. Dengan identitas seperti itu, siapa yang berani tidak menghargai Ivan? Hahaha, di hadapan dewa perang Hani, bahkan Harry pun harus tunduk, ucap Billy seraya tertawa berbahak-bahak. Bagus sekali, sekeluarga kita bisa selamat. Semua orang tampak sangat senang. Ini adalah perubahan nasib yang tak terduga, layaknya cahaya di ujung terowongan. Kemunculan Ivan menjadi kunci dari keberhasilan keluarga Konata dalam mengatasi krisis ini. Pada hari pesta ulang tahun dirayakan, keluarga Sunario pasti akan sangat terkejut. Selama beberapa hari berikutnya, keluarga Konata mulai mengirim undangan dan persiapan pesta ulang tahun Kevin yang ke-50. Sebagai salah satu dari 5 keluarga bangsawan, keluarga Konata memiliki relasi yang sangat luas. Belum lagi sebagai kepala keluarga, Kevin adalah sosok yang sangat dihormati. Itu sebabnya ketika kabar tentang perayaan ulang tahunnya tersebar, hampir setengah dari ibu kota provinsi gempar. Banyak tokoh terkenal, orang kaya, dan tokoh berperangu berbohong-bondong kemari. 5 hari kemudian, pada dini hari di rumah keluarga Konata, seluruh anggota keluarga Konata tengah sibuk mempersiapkan pesta ulang tahun. Perlu diketahui bahwa hari ini bukan hanya perayaan ulang tahun Kevin, tetapi juga hari di mana Harry akan menikahi Bianca. Keluarga Konata harus menggunakan kesempatan ini untuk membuat Harry mundur. Pada saat ini, di dalam kamar seorang wanita, Bianca sedang melihat dirinya sendiri di cermin. Kulitnya tampak putih, lembut, dan berkilauan. Hal ini membuatnya merasa terkejut, sekaligus senang. Setelah cedera sebelumnya, Bianca tidak pernah lagi bercermin karena takut untuk melihat wajahnya sendiri. Namun semua luka yang mengerikan itu telah hilang sekarang. Bahkan bekas luka pun tidak ada. Setelah perawatan, kulitnya bahkan menjadi lebih halus dari sebelumnya. Jelas bahwa salep yang diberikan oleh Luther tidak hanya mengobati luka, tetapi juga memiliki efek perawatan. Sayang, aku nggak menyangka bahwa obatmu ternyata begitu hebat. Benar-benar nggak ada bekas luka sama sekali, ucap Bianca dengan gembira sambil menyentuh wajahnya yang lembut. Luther pun berkata sambil tersenyum, aku sudah mengatakan padamu sebelumnya bahwa nggak akan ada bekas luka. Sekarang kamu sudah percaya kan? Bianca melanjutkan, bagus, bagus. Pil 2 warna bisa mempercantik dan menutrisi kulit. Sementara salep ini bisa menyembuhkan luka dan menghilangkan bekas. Kalau kedua benda ini disatukan, itu benar-benar nggak ada saingannya. Kemudian mata Bianca tampak berbinar-binar saat memikirkan cara untuk menghasilkan uang. Wanita itu sontak berkata, sayang, apa kamu bisa memproduksi salep ini dalam jumlah besar? Aku yakin kalau kita membesarkan dengan baik, ini pasti akan menjadi produk yang sangat laris. Akan tetapi Luther malah menggeleng lalu menjelaskan sambil tersenyum, kamu benar-benar cerdas, tapi sayangnya kamu harus kecewa.
Salep ini nggak bisa diproduksi dalam jumlah besar. Bahan-bahannya sangat langka dan mahal. Hanya sekepalan tangan saja sudah nggak ternilai harganya. Selain itu, sangat sulit untuk memproduksinya dalam jumlah besar. Jadi aku hanya bisa membuatnya untuk dikonsumsi sendiri, tampal Luther. Sayang sekali, ucap Bianca yang kecewa. Sebagai seorang wanita bisnis yang tangguh, dia selalu berpikir tentang cara untuk menghasilkan uang. Pada saat ini, Luther tiba-tiba mengalihkan topik dengan berkata, "Tentunya, kalau kamu benar-benar suka, aku bisa sedikit memodifikasinya. Aku bisa mengganti bahan-bahan langka di dalamnya dengan bahan-bahan yang lebih umum sehingga biayanya bisa jauh lebih murah. Tapi, efeknya akan sedikit berkurang." "Seberapa berkurang efeknya? Apakah masih bisa menghilangkan bekas luka dan merawat kulit?" tanya Bianca yang penasaran. "Tentu saja, tapi mungkin akan memakan lebih banyak waktu," jawab Luther. Mata Bianca sontak berbinar-binar. Lalu dia berkata, "Itu nggak masalah, yang terpenting masih efektif." "Baiklah, aku akan memberikan resepnya padamu beberapa hari lagi," janji Luther sambil tersenyum. Bianca pun berkata seraya menyayangkan senyuman. "Sepakat, sepertinya biasa. Keuntungannya akan kita bagi dua. Inilah definisi uang jatuh dari langit yang sesungguhnya." Bianca yakin bahwa selama mempromosikan dalam baik, nilai salep ini tidak akan kalah dari pil 2 warna. Pada saat itu, Belinda tiba-tiba masuk ke dalam kamar dan berkata, "Kak, ayah ingin bertemu denganmu di ruang rapat." "Oke," jawab Bianca sambil mengganggu. Kemudian dia menarik Luther dan bersiap-siap untuk keluar. Akan tetapi Belinda malah menahannya dan berkata, "Kak, ayah mengatakan bahwa kamu harus pergi ke sana sendiri." Mendengar perkataan itu, Bianca pun mengangkat alisnya dan bertanya, "Hanya aku sendiri? Mungkin paman ingin membahas masalah pribadi. Pergilah, aku akan menunggumu di ruang pesta," ucap Luther sambil tersenyum. "Baiklah, aku akan segera kembali," janji Bianca. Dia tidak berbasa-basi lagi dan segera pergi bersama Belinda. Luther menggeliat lalu berjalan menuju ruang pesta. Hari ini adalah ulang tahun Kevin yang ke-50. Ada banyak sosialita yang hadir untuk memberi ucapan selamat padanya. Meskipun acaranya belum dimulai, banyak orang sudah berkumpul di ruangan pesta saat ini. Ada banyak sekali tamu yang berlalu lalang. "Luther, kenapa kamu ada di sini?" Tiba-tiba suara seorang wanita terdengar dari belakang. Luther sontak berbalik dan melihat beberapa wajah yang familiar. Mereka adalah teman sekolah Bianca yang pernah ditemui Luther sebelumnya, yaitu Aquaria, Queen, Tyson, dan Joel. Kala itu, sang ratu film seni Aquaria terlihat dalam masalah kontrak dan diintimidasi oleh seorang pengawal keluarga Lambert. Pada saat itu, Luther yang membantu Aquaria untuk menyelesaikan masalah dan menghajar si pengawal. Kemudian setelah Arnold kembali ke Translandia, Luther tidak pernah melihat mereka lagi. Tidak disangka, dia akan bertemu dengan teman-teman Bianca hari ini. "Hei, aku sedang bertanya padamu, kenapa kamu nggak menjawab? Sikapmu ini sangat nggak sopan," tanya Queen yang agak kesal. "Aku tentu datang ke sini untuk merayakan ulang tahun Paman Kevin. Kalau enggak, apalagi menurut kalian?" jawab Luther dengan tenang. Dia tidak memiliki kesal baik terhadap orang lain, kecuali kepada Aquaria. Saat ini Joel bertanya dengan nada meremehkan, Aku nggak menyangka bahwa kamu akan terus mengganggu Bianca. Apa kamu nggak punya kesadaran diri?" Tyson juga menimpali dengan nada dingin. "Luther, biar kuperingatkan, Bianca adalah nona muda dari keluarga bangsawan. Sosok payah sepertimu nggak pantas untuknya. Jadi sebaiknya kamu lebih tahu diri." Bagi mereka, Luther adalah contoh sempurna dari pria payah. Dia tidak memiliki kemampuan dan hanya tahu bagaimana cara untuk memikat wanita. Menurut mereka, orang seperti Luther tidak pantas untuk berada di sini. Meremehkan orang lain bukan kebiasaan baik. "Bagaimana kamu bisa tahu bahwa aku nggak pantas?" tanya Luther dengan tenang.
Kamu hanya seorang dokter abal-abal yang gak memiliki latar belakang keluarga, dukungan, ataupun kemampuan. Bagaimana mungkin kamu layak untuk Bianca? Jawab Tyson dengan sombong. Dasar picik. Usai mengatakan itu, Luther hanya menggeleng dan tidak ingin membuang-buang waktu. Dia langsung berbalik untuk pergi. Mereka memang tidak begitu akrab sehingga tidak perlu berurusan. Queen tiba-tiba berseru, "Tunggu!" Wanita itu menghalangi di depan Luther, lalu berkata seraya mengerenyit, "Luther, apa-apaan kamu? Terakhir kali di restoran, kamu memukul pengawal keluarga Lambert. Kalau bukan Tyson yang menolong kepala Tuan Arnold, mungkin kamu sudah lumpuh karena dihajar sekarang. Tyson sudah menyelamatkanmu. Nggak masalah kalau kamu nggak berterima kasih. Tapi setidaknya jangan bersikap nggak sopan. Apa kamu memiliki etika?" tanya Queen. Joel sangat setuju dengan kata-kata itu, sehingga menimpali. "Benar sekali, untungnya Tyson memiliki koneksi yang luas dan bisa menyelesaikan masalahmu. Kalau enggak, mana mungkin kamu masih bisa hidup sampai sekarang." Mendengar kata-kata mereka, Tyson tak kuasa merasa bangga. Akan tetapi Luther hanya merasa perkataan mereka sangat lucu. Dia pun membantah, "Menyelamatkanku, bukannya kalian terlalu mengada-ngada. Aku memang memukul orang itu, tapi aku nggak membutuhkan bantuan dari Tyson, apalagi dia juga nggak memiliki kemampuan itu." Mendengar ini, raut wajah Tyson sontak menjadi suram. Dia tidak bisa menerima hal ini sehingga berkata, "Memangnya kamu siapa? Beraninya mengatakan bahwa aku nggak memiliki kemampuan. Apa aku salah? Kalau kamu benar-benar hebat, kamu nggak akan tinggal diam ketika dipukuli dulunya." Balas Luther. Tyson tidak bisa berkata-kata. Saat itu mereka memang menjadi korban kekerasan oleh pengawal keluarga Lambert. Salah satu dari mereka bahkan terluka parah karena kepalanya dihantam menggunakan botol bir. Melihat situasi ini, Joel tampak melototi Luther dan berseteru, "Luther, kamu jangan asal berbicara." Saat itu mereka datang dalam jumlah yang lebih banyak. "Kami nggak bisa melawan semuanya, jadi memilih untuk menahan diri. Setelah kejadian itu, kami sudah berhasil mengembalikan kehormatan." Queen juga menimpali, "Benar sekali, bertarung semata-mata karena gengsi adalah tindakan bodoh. Tyson adalah seorang pria peradab. Dia berbeda dengan orang-orang yang kasar." Luther langsung berkomentar, "Lebih baik menjadi orang kasar daripada pengecut." Dia melanjutkan tanpa ragu, "Kalian bahkan bisa diinjak-injak dan dipermainkan oleh orang lain sampai tahap seperti itu. Jadi, atas dasar apa kalian berani bersikap angkuh di depanku?" Kata-kata itu membuat wajah mereka semua memerah saking emosinya. Thanks for watching.